not a game. Of course it is. Oh, I have you. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Indonesia. Film ini merupakan film terbaik Indonesia. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang warga negara Amerika yang bernama John Jason Wilde atau dipanggil Jack. Dia sedang duduk sendirian di sebuah ruangan interogasi. Tak lama kemudian muncul seorang polisi berpangkat letnan yang bernama Hasim dan langsung duduk berhadapan dengan Jack. Setelah mengenalkan dirinya sebagai komandan dari Densus 88, Hasim langsung mengutarakan maksud dari kepolisian mengamankannya ke ruangan tersebut, di mana ada insiden pengeboman bunuh diri yang merenggut nyawa banyak orang, termasuk salah satu orang paling penting dan dihormati di tanah Jawa, yaitu Sultana atau putri dari Sultan Yogyakarta. Jack dihadirkan di sana untuk meminta keterangan sebagai orang saksi karena keberadaannya di lokasi pengeboman, dan juga Jack lah orang terakhir yang terlihat berbicara dengan Sultana. Jack pun menjelaskan kalau dirinya adalah seorang asisten dosen yang sedang melakukan studi tentang sejarah seni Asia Tenggara. Kemudian dia mendapatkan undangan ke acara resmi yang juga turut dihadiri oleh Sultana. Jack juga mengatakan dia berbicara dengan Sultana karena kecantikannya, dan juga Jack menyukai kalung berlian yang dikenakan oleh Sultana. Setelah mendapatkan keterangan dari Jack, Hasim pun meminta Jack untuk pulang. Lalu Hasim beralih ke ruangan lain menghampiri rekan polisinya. Di sana Letnan Hasim mengutarakan hal yang janggal mengenai Jack, di mana Jack tidak memakai batik di acara resmi kerajaan. Padahal Jack sebagai asisten dosen seni budaya seharusnya sudah tahu. Lalu Jack juga sama sekali tidak melibatkan kedutaan saat dirinya dibawa ke kantor polisi. Kemudian Hasim beralih karena ditunggu oleh jenderal kepolisian di dalam mobilnya. Di sana jenderal memberitahu kalau banyak pihak yang terkait dalam insiden ini. Jenderal pun mencurigai kalau insiden pengeboman ini adalah ulah teroris dari Malaysia yang bernama Farouk Al-Hasan. Walau begitu, Hasim menepis hal tersebut karena dia mencurigai kalau insiden ini berkaitan dengan politik, bukan agama. Kemudian jenderal hanya meminta Hasim tampil di hadapan media, dan obrolan mereka pun selesai. Keesokan harinya saat Jack sedang berada di kampus dan menyapa mahasiswi, dia dihampiri polisi utusan dari Hasim yang bernama Anton. Lalu dia dibawa ke lokasi pengeboman dan sudah ada Hasim di sana menunggunya. I'm Christian, bule. Hasim lalu meminta Jack menceritakan kejadian pada malam naas itu. Di sana mereka berdua menemukan kejanggalan karena pelaku pengeboman tidak memegang pemicu ledakan. Berarti ada orang lain di luar sana yang memegang pemicu bom tersebut. Kemudian posisi jasad Sultana tidaklah sinkron dengan posisi Sultana terakhir terlihat, karena jasad dari Sultana justru terlempar ke arah ledakan, bukan sebaliknya. Hasim pun mengajak Jack untuk melihat jasad dari Sultana ke kamar mayat. Saat mengamati jasad tersebut, Jack langsung tahu itu bukan jasad dari Sultana, karena Jack melihat tato seperti harimau di paha jasad tersebut, hidung yang sudah dioperasi, payudara yang sudah diimplan, kiltorik yang sudah ditindik. Maka tidak mungkin seorang wanita bangsawan melakukan itu semua pada tubuhnya. Sementara di lain tempat, terlihat seorang berpakaian muslim yang bernama Ahmed sedang menghampiri seorang bule yang bernama Malik. Ahmed rupanya selama ini memata-matai Hasim dan Jack, lalu melaporkannya kepada Malik. Terlihat mereka menjalin kerjasama secara diam-diam untuk melakukan hal yang besar. Kemudian terlihat Hasim sedang berkendara dengan Jack di kursi penumpang. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka dengan keras dan membuat mobil yang dikendarai Hasim terguling. Hasim pun tersungkur lemah, dan muncul Ahmed dengan dua orang pria bersenjata yang langsung memberondong mobil Hasim dengan tembakan. Beruntung Jack masih tersadar dan segera meraih pistol Hasim, lalu berhasil menembak dua orang bawahan Ahmed hingga tersungkur. Hal itu membuat Ahmed marah dan menembaki Jack hingga mobil polisi itu terbakar. Dengan segera Jack mengeluarkan Hasim dan mengamankannya. Kemudian saat peluru Ahmed sudah habis, Ahmed segera masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Jack langsung mengejar sambil menembaki Ahmed. Hasim pun hanya bisa menyaksikan aksi dari Jack. Akan tetapi kali ini Ahmed berhasil kabur.
Singkat waktu, Jack membawa Hasim ke rumah sakit untuk diobati. Di sana istri dari Hasim yang bernama Fitri tiba di rumah sakit dan bertemu dengan Jack. Tak lupa Fitri mengucapkan terima kasih kepada Jack dan mengundangnya sarapan keesokan paginya. Di rumah Hasim, Jack ikut sarapan dan berbincang dengan keluarga Hasim. Tak lama kemudian istri Hasim dan anak-anak pun pergi. Hasim pun mengskakmat Jack dengan menunjukkan presentasi dosen seni budaya John Jason Wilde yang asli. Mengetahui penyamarannya terbongkar, Jack pun berusaha kabur. Namun Anton muncul menghadangnya dan melumpuhkannya. Hasim mengatakan kepada Jack kalau dia mendapatkan informasi dari Interpol kalau sidik jari Jack ditemukan di lokasi pengeboman di Baghdad, Kabul, dan Beirut. Jack menjelaskan kalau dirinya merupakan utusan dari FBI yang sudah melacak teroris ini 2 tahun secara rahasia. Itulah sebabnya dia tidak melibatkan kedutaan, karena mereka tidak punya kewenangan di luar Amerika Serikat. Tentunya Hasim tak percaya begitu saja, walaupun dia membiarkan Jack pergi. Tapi Hasim meminta kepada Anton untuk terus memata-matai Jack. Hasim dan Anton pun mengikuti Jack dan menyadap apartemen Jack. Di sana Jack terlihat sedang berkomunikasi dengan temannya, dan Jack meminta temannya untuk melacak tato harimau yang ditemukan di jasad Sultana. Kemudian Hasim diminta menghadap jenderal dan Anton tetap mengawasi Jack. Sesampainya di kantor polisi, Hasim bertemu dengan jenderal yang sedang buru-buru. Jenderal mengatakan lupakan tentang Jack karena mereka telah menemukan Farud Al-Hasan dan mereka akan segera mengepungnya. Hasim pun ikut dengan mereka. Setibanya di tempat Faruk, jenderal lalu memerintahkan Faruk untuk menyerah. Tahu kalau jenderal akan membunuh Faruk Al-Hasan, Hasim memilih untuk ikut dalam penyergapan. Dia masuk lewat jalur berbeda dengan rombongan. Benar saja di sana terlihat Faruk yang tengah melarikan diri. Hasim pun ditembaki oleh Faruk, namun dia tetap mengejarnya. Hingga sampai di atap rumah, Hasim disergap oleh Faruk. Pergelutan yang sengit terjadi di antara mereka. Namun Hasim berhasil memojokkan Faruk. Di saat bersamaan, regu penembak jitu mendapat perintah untuk menembak mati Faruk. Di sana Hasim berusaha menghalangi pandangan dari penembak jitu sambil menanyakan keberadaan Sultana kepada Faruk. Akan tetapi Faruk malah terlihat bingung. Kemudian tiba-tiba Faruk mengeluarkan sebuah pemicu bom dan membuka pakaiannya. Ternyata di tubuh Faruk sudah terpasang seperangkat bom. Tak lama kemudian Faruk pun meledakkan dirinya sendiri. Dan beruntung Hasim berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara di kediaman Malik, terlihat Ahmed menghampirinya. Malik mengutarakan kekecewaannya karena Ahmed gagal membunuh Hasim dan Jack. Ahmed menjadi kesal karena 2 orang rekannya terbunuh saat penyergapan. Ahmed memilih untuk tidak ikut lagi serta dalam rencana besar dari Malik. Dengan cepat Malik memojokkan Ahmed dan menodongkan pisau ke leher Ahmed sambil mengancamnya karena Malik sudah memberikan Ahmed banyak uang untuk keperluan jihadnya dan kini Ahmed harus melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian kita diperlihatkan Jack yang sudah mendapatkan informasi dari rekannya kalau gambar harimau yang dia kirim ternyata bukan sebuah tato, melainkan adalah tanda yang dibuat oleh para wanita pekerja seks yang dimiliki oleh gangster bernama Tong. Dengan segera Jack mendatangi daerah hiburan malam di sana. Dia berbicara dengan seorang germo dan menanyakan tentang seorang wanita berlambang harimau. Jack pun diarahkan ke sebuah klub malam sambil juga dibuntuti oleh Anton. Di sana Jack diarahkan ke lantai 2 klub tersebut untuk mendapatkan wanita berlambang harimau dan dia ditinggalkan. Rupanya Ahmed juga di sana mengikuti Jack. Terlihat salah satu pria Cina memberitahu pimpinan klub yang bernama Ling kalau Ahmed sedang berada di sana. Lalu Jack menemukan seorang wanita yang dia maksud. Jack pun mengajak wanita itu ke sebuah kamar. Di sana dia memborgol wanita itu lalu menginterogasi dirinya tentang seorang wanita dengan lambang harimau di pahanya. Wanita itu memberitahu kalau yang dimaksud oleh Jack adalah adik kandungnya yang sudah berpacaran dengan seorang bule dan dibawa ke Thailand. Belum banyak informasi yang didapat, Ahmed tiba-tiba datang dan menembaki Jack. Beruntung Jack masih selamat karena memakai rumpi anti peluru. Namun wanita yang diborgolnya telah tewas. Tak lama kemudian Ling beserta anak buahnya tiba di sana dan berhasil membunuh rekan Ahmed. Di sana terlihat kalau Ling sudah mengenal Ahmed.
Rupanya Ahmedlah yang membeli wanita harimau dari Ling untuk Malik. Ling pun tersulut emosinya saat melihat wanita pekerjanya sudah tewas. Namun di saat bersamaan Anton tiba di sana sambil menunjukkan lencananya dan menodongkan pistol ke arah Ling. Akan tetapi bukannya takut, Ling justru menembaki Anton sampai tersungkur. Mengetahui Ling lengah, Ahmed pun menembaki Ling hingga Ling terluka. Dalam keadaan terluka, Ling masih sempat menembak Anton yang membuatnya gugur malam itu. Lalu Ahmed melarikan diri. Ling berusaha mengejarnya dan Jack segera menembak Ling hingga sekarat. Di saat itu Jack segera menggali informasi dari Ling tentang wanita harimau yang dijual ke seseorang untuk dijadikan korban dalam insiden peledakan Sultana. Dengan tertatih Ling memberitahu kalau Maliklah yang membeli wanita harimaunya. Tak lama kemudian para polisi tiba di sana. Jack pun segera melompat keluar jendela. Atap demi atap Jack lompati, gang demi gang dia susuri sambil berlari. Beberapa polisi juga berhasil dilumpuhkan oleh Jack untuk menghindari penangkapan. Namun ujung-ujungnya Jack pun terkepung juga. Keesokan paginya ketika Hasim kembali ke rumah, dia menemukan rumahnya telah disusupi dan seisi rumah sudah berantakan. Hasim juga tidak menemukan istri dan anak-anaknya. Di tengah kebingungan tiba-tiba Hasim mendengar telepon berdering. Lalu ketika diangkat ternyata itu adalah Malik. Rupanya Malik sudah menawan istri dan anak-anak Hasim. Dia berjanji akan melepaskan keluarganya jika Hasim mau bekerja sama dengan Malik. Demi keluarganya Hasim menyetujui kesepakatan itu. Kemudian Letnan Hasim mendatangi kantor kepolisian. Di sana terlihat jenderal sedang berbicara dengan utusan marinir dari Amerika Serikat. Hasim pun menghampiri Jack di ruang interogasi. Tanpa basa-basi Hasim lalu menanyakan kepada Jack siapa dia karena ada utusan marinir di sini. Karena saat ini keluarga Hasim sedang ditawan. Jack mengaku kalau dirinya bukan FBI tapi merupakan polisi militer. Saat itu Jack diminta menyelidiki pengeboman di Museum Baghdad yang menewaskan 36 warga sipil dan 1 orang marinir. Setelah dia pelajari, ada pengeboman dengan pola yang sama, di mana mereka mengincar lokasi yang terdapat benda-benda seni bersejarah. Jack mengejar mereka sampai ke insiden pengeboman di acara kesultanan, di mana saat itu Sultana sedang memakai kalung berlian seharga $7 juta. Mereka mengganti jasad Sultana dengan wanita lain dan juga ganti kalungnya dengan yang palsu. Jack meminta Hasim melepaskan dirinya dan berjanji akan memberikan informasi lebih rinci. Namun Hasim membongkar identitas asli Jack, di mana Jack memiliki nama asli Richard Trevos. Jack juga bukanlah polisi militer, melainkan hanya seorang marinir biasa yang berpangkat tamtama yang kabur dari tugas. Hasim pun menolak untuk melepaskan Jack dan justru menyerahkan Jack pada pihak militer Amerika. Saat Jack dibawa pergi, Hasim sempat berbicara dengan jenderal untuk membahas sesuatu. Kembali kepada Jack yang sedang dalam perjalanan menuju bandara. Tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan sekelompok pria bersenjata yang langsung menaiki mobil mereka. Lalu para militer yang mengawal Jack dilumpuhkan. Mereka pun mengeluarkan Jack dan menyetrumnya. Kemudian Jack dibawa ke sebuah gudang kosong. Setelah Jack tersadar, rupanya pria yang membawa Jack adalah rekan polisi dari Letnan Hasim dan menyerahkan Jack kepada Hasim. Kini Hasim sudah berhasil melepaskan Jack dan Hasim berharap Jack memberikan apa yang diinginkan oleh Letnan Hasim, yaitu informasi. Lalu mereka berkendara menuju suatu tempat. Dalam perjalanan Jack memberitahu kalau Malik adalah otak dari semua ini. Dia memanfaatkan teroris seperti Ahmed dengan membiayai kebutuhan jihad Ahmed. Namun Malik meminta hal yang lebih besar, yaitu pengeboman sebagai pengalihan. Hasim menjadi bingung jika Malik hanya menginginkan kalung Sultana. Kenapa dia tidak mengambil kalungnya saja dan tak perlu menukar jasad Sultana? Jack pun masih belum mengetahuinya. Agar lebih jelas, Hasim mengajak Jack untuk bertemu langsung dengan sang Sultan. Singkat waktu mereka tiba di tempat Sultan. Akan tetapi Sultan seperti tak ingin berbicara banyak tentang kematian putrinya. Tiba-tiba Wasir datang dan langsung mengatakan kalau jenderal polisi sudah menutup kasus ini karena dalang pengeboman sudah diketahui dan mati meledakan dirinya sendiri. Jack menapik hal tersebut yang membuat sang Wasir tersinggung. Akan tetapi Sultan segera mengusir mereka dengan secara halus. Hasim pun memutuskan untuk mengajak Jack untuk pergi. Namun ketika Hasim mencium tangan Sultan,
Diam-diam Sultan memberikan sebuah kertas ke tangan Hasim. Di jalan pulang, Jack kesal dengan Hasim karena terburu-buru untuk pergi, dan Hasim memberi pelajaran dengan membanting Jack. Hasim menegaskan kalau Jack terlalu gegabah dan banyak bicara. Hasim menduga banyak pengkhianat di kubu kerajaan. Kini Hasim mengetahui kenapa Sultana tak dibunuh, yaitu sebagai jaminan untuk meminta tebusan. Hasim juga memberitahu Jack kalau Sultan akan bertemu mereka, tapi secara rahasia dan diam-diam tanpa pengawalan dari kerajaan. Di malam harinya sebelum bertemu dengan Sultan, Hasim dan Jack menyelinap ke ruang barang bukti dan mengambil kalung Sultana yang palsu. Mereka pun datang di tempat yang sudah dijanjikan dan Sultan datang sendirian. Kemudian Jack meminta Sultan melihat permatanya. Namun Sultan rupanya sudah mengetahui semuanya dan tahu kalau permata itu palsu. Sultan juga memberitahu mereka kalau sepupunya sang wasir menginginkan tahta dan bekerja sama dengan Malik. Kini yang mereka hadapi bukan lagi soal pencurian dan penculikan biasa, namun perebutan kekuasaan. Tiba-tiba wasir datang menembaki mereka. Dengan segera Jack membalas tembakan itu, lalu mereka pergi mengamankan Sultan. Setelah merasa aman, Hasim membaringkan Sultan yang sedang sekarat karena terkena tembakan. Di situ Sultan memberitahu Hasim kalau tidak akan ada lagi penebusan untuk Sultana, karena sang wasir tetap akan membunuh Sultana. Kerajaan juga sudah memerintahkan untuk memindahkan semua harta berharga kerajaan malam ini. Dan pesan terakhir Sultan meminta Hasim untuk menjaga harta kerajaan agar tidak jatuh ke tangan sang wasir. Setelah mendengar permintaan Sultan, Hasim dan Jack bergegas pergi. Dengan cepat berita kematian Sultan tersebar ke seluruh Jawa, di mana Hasim dan Jack dituduh sebagai pembunuh Sultan. Sambil menunggu pergerakan dari istana, Hasim meminta Jack mengatakan siapa dia dan apa tujuan sebenarnya dia melakukan ini. Jack pun bercerita kalau sebenarnya Richard Trevos adalah adik laki-lakinya yang selalu mengikuti Jack kemana saja, termasuk bergabung dengan marinir Amerika Serikat. Hingga suatu insiden peledakan di Baghdad merenggut nyawa adiknya. Kemudian Jack memutuskan untuk kabur dari tugas dan melakukan penyelidikan ini sendirian demi membalaskan dendam adiknya. Hasim terlihat percaya dengan cerita Jack dan bersedia menyelesaikan semuanya. Tak lama kemudian muncul sebuah mobil van kerajaan disertai beberapa pengawal bersenjata. Lalu Hasim dan Jack pun bersiap. Ketika para pengawal kerajaan sudah mengeluarkan peti dari dalam bank, Hasim dan Jack segera bergerak. Mereka menabrak mobil van tersebut dan berkelahi dengan para pengawal. Hash, polisi, detachment 88. I said, open the fucking door! Setelah berhasil mengalahkan para pengawal, Hasim dan Jack pun merebut peti kerajaan lalu membawanya kabur dengan van. Keesokan harinya terlihat Hasim dan Jack bersembunyi di dalam sebuah hotel. Tiba-tiba ada suara telepon berdering. Ketika diangkat, rupanya itu adalah Malik. Hasim dan Jack berusaha untuk negosiasi. Akan tetapi ternyata Malik sudah berada di luar hotel mengepung mereka. Hasim dan Jack baru menyadari ternyata handphone yang Hasim bawa sudah dipasangi pelacak. Dengan segera tembakan RPG melesat, meledakkan kamar hotel persembunyian mereka. Beruntung Hasim dan Jack bisa selamat. Akan tetapi para pengawal kerajaan memasuki hotel untuk merebut peti harta. Kemudian Hasim dan Jack mengendap-endap untuk keluar dari hotel. Di saat yang bersamaan, pengawal pun berhasil merebut peti harta kerajaan. Terlihat Ahmed datang dengan sebuah mobil yang di dalamnya ada Sultana dan Fitri. Ahmed mengatakan kalau Sultana dan Fitri akan dibebaskan. Namun sang wasir marah ketika melihat Sultana masih selamat. Tentunya Malik yang licik pasti akan menghabisi Sultana jika Malik sudah mendapatkan harta yang dia inginkan. Mendengar Malik akan membunuh Sultana, Ahmed segera menodongkan senjata ke arah Malik dan wasir. Ahmed tahu Malik mempermainkan dirinya. Lalu saat Ahmed lengah, Malik segera menusuk leher Ahmed dengan sebilah pisau hingga membuat Ahmed terkapar bersimpah darah. Hasim dan Jack pun tiba di sana namun terlambat.
karena Malik dan Wasir segera meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian para polisi, damkar dan ambulans tiba. Melihat Ahmed yang terkapar, Hasyim dan Jack tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menghampiri ambulans dan menyamar menjadi tenaga medis, lalu membawa kabur ambulans dengan Ahmed di dalamnya. Di tengah perjalanan, Jack menghentikan ambulans di jalan yang sepi. Di sana Hasyim mencoba menggali informasi dari Ahmed. Dalam sakratul mautnya, Ahmed mengatakan kalau keluarga Hasyim dan Sultana masih hidup setidaknya sampai malam nanti. Karena nanti malam saat festival di Candi Borobudur, mereka ada di sana bersama Wasir untuk mengakhiri semuanya. Tak lama kemudian Ahmed mengembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Candi Borobudur dipenuhi oleh warga yang datang untuk festival. Terlihat juga Malik, Wasir, Sultana, dan keluarga Hasyim sedang berada di dalam sebuah tenda. Sementara Hasyim dan Jack juga sudah berada di sana. Para pengawal kerajaan pun berhasil membuka peti harta kerajaan. Akan tetapi ketika Malik memeriksa isi peti tersebut, dia tidak menemukan perhiasan apapun di sana. Dengan kesal Malik menanyakan kemana perhiasan berharga milik kerajaan. Dengan lantang Sultana memberitahu kalau ayahnya sang sultan sudah menjual semua perhiasan kerajaan untuk memakmurkan rakyat Jawa. Kalung permata yang ada di tangan Malik adalah satu-satunya perhiasan yang tersisa, karena itu adalah peninggalan untuk Sultana. Sultana pun berniat akan menjualnya jika dia naik tahta nantinya untuk memberi makan rakyat Jawa. Malik sempat ingin membunuh Sultana, namun dihentikan oleh Wasir karena masih ada pengawal kerajaan di sana. Maka dari itu Wasir memerintahkan mereka untuk keluar agar tak ada saksi. Saat pengawal kerajaan sudah keluar, Hasyim dan Jack melihatnya. Mereka langsung menghampiri tenda itu. Bukannya langsung membunuh Sultana, Malik justru melepaskan ikatan Sultana. Wasir segera mengeluarkan kerisnya dan akan menusuk Sultana. Akan tetapi Malik malah membunuh sang Wasir. Ternyata Malik berubah pikiran. Dia akan menjual permata dan akan menjual Sultana. Di saat itulah Hasyim dan Jack muncul yang langsung menodong Malik. Tentunya Malik menawan Sultana dan diikuti pengawal istana yang menodong Hasyim dan Jack. Lantas Sultana meminta para pengawal untuk membelanya. Ternyata para pengawal masih setia pada Sultana. Mereka balik menodong Malik hingga satu pengawal mendekati Malik. Dan dengan cepat Malik menyerangnya yang membuat situasi jadi kacau. Malik pun kabur dengan membawa senjata api dan menawan Sultana. Di tengah meriahnya festival, Malik menyerek Sultana di hadapan rakyat Jawa. Kemudian Jack segera berlari menyusul Malik, diikuti juga dengan Hasyim yang sudah selesai memastikan keluarganya baik-baik saja. Malik pun menaiki Candi Borobudur hingga ke puncaknya dan menunggu Jack di sana. Jack masih mengikuti Malik menaiki candi dan juga Hasyim di sisi yang berbeda. Namun terlihat lengan Letnan Hasyim terluka karena tembakan. Di saat Jack terlihat, Malik langsung melepaskan tembakan yang membuat Jack terluka. Melihat Jack kesakitan, Malik masih terus menembakkan senjatanya ke arah Jack hingga sampai Jack terpojok. Saat Malik ingin menembak Jack, disitulah Hasyim tiba, yang segera menembak tangan Malik sampai senjatanya terjatuh. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Jack segera menembak Malik hingga sekarat. Kemudian menghampirinya dan mengatakan, You sucker, motherfucker! Pihak kepolisian pun berdatangan. Lalu Jack diangkut menggunakan tandu. Sekilas Jack melihat jenderal meminta Hasyim mengambil kalung permata Sultana dan memberikannya kepada jenderal. Kini teror yang menimpa tanah Jawa sudah berakhir. Terlihat Jack yang didorong menggunakan kursi roda menuju sebuah pesawat. Di sana juga sudah ada Sultana dan Letnan Hasyim yang mengiring kepulangan Jack. Tak lupa Jack menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan dengan Sultana. Sebelum berlalu, Jack juga mengembalikan kalung permata kepada Sultana. Melihat kalung permata yang asli sudah ada di tangan Sultana, Hasyim tampak bingung dan bertanya kepada Jack. Jack menjelaskan kalau ketika mereka sedang bersembunyi di hotel yang diledakkan oleh Malik, Jack menyempatkan membawa kalung permata yang palsu. Kemudian ketika Malik tewas, Jack menukar kalung permata yang asli di kantung baju Malik dengan yang palsu. Karena Jack tahu Hasyim memiliki perjanjian dengan jenderal, di mana jenderal meminta imbalan kalung permata Sultana. Mereka berdua pun tersenyum lepas, kemudian berpisah. Dari film ini, Mimin ingin mengatakan kalau polisi Indonesia itu semuanya baik dan jujur.
Maka dari itu pesan moralnya adalah jangan percaya pada kata-kata Mimin itu. Oke, semoga aset negara kita aman dan dilindungi oleh pejabat korup. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Sayonara. Gadis malam berjalan pelan.